Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai transformasi hadis, tahammul wal al-ada serta segat-segatnya. Disusun oleh Nurfi Triani Disundari, Nurul Khalifah, Yarif Munawar, Udayana Kurniawan, Muhammad Soleh Abdul Hamid. A. Pengertian at-tahammul wal al-ada al-hadis. Pertama, pengertian at-tahammul al-hadis. Ulama sepakat bahwa yang dimaksud dengan at-tahammul adalah mengambil atau menerima hadis dari seorang guru dengan salah satu syarat tertentu. Dalam masalah tahammul ini, sebenarnya masih terjadi perbedaan pendapat di antara para kritikus hadis terkait dengan anak yang masih di bawah umur. Apakah nanti boleh atau tidak menerima hadis, yang nantinya juga mengimplikasi seperti diungkapkan oleh Al-Karmani pada boleh dan tidaknya hadis tersebut diajarkan kembali setelah ia mencapai umur baligh ataukah malah sebaliknya. Kedua, pengertian al-ada al-hadis. Secara etimologis, al-ada berarti sampai atau melaksanakan. Dan secara terminologis, al-ada berarti sebuah proses mengajar atau meriwayatkan hadis dari seorang guru kepada muridnya. Pengertiannya adalah meriwayatkan dan menyampaikan hadis kepada murid, atau proses mereportasikan hadis setelah ia menerimanya dari seorang guru. Sifat adil ketika dibicarakan dalam hubungannya dengan periwayatan hadis, maka yang dimaksud adalah suatu karakter yang terdapat dalam diri seseorang yang selalu mendorongnya pada melakukan hal-hal yang positif, atau orang yang selalu konsisten dalam kebaikan dan mempunyai komitmen tinggi terhadap agamanya. B. Syarat-syarat tahammul wal al-ada al-hadis. Pertama, syarat-syarat tahammul al-hadis. Adapun syarat-syarat bagi seseorang diperbolehkan untuk mengutip hadis dari orang lain. Yang pertama, penerimanya harus qiyadi atau memiliki hafalan yang kuat atau memiliki dokumen yang valid. Yang kedua, berakal sempurna. Dan yang ketiga, tamyiz. Dua, syarat-syarat al-ada al-hadis. Mayoritas ulama hadis, usul dan fikih sepakat menyatakan bahwa seorang guru yang menyampaikan sebuah hadis harus mempunyai ingatan dan hafalan yang kuat serta memiliki integritas keagamaan yang kemudian melahirkan tingkat kredibilitas. Sifat adil dalam hubungannya dengan periwayatan hadis, maka yang dimaksud adalah suatu karakter yang terdapat dalam diri seseorang yang selalu mendorongnya melakukan hal-hal positif, atau orang yang selalu konsisten dalam kebaikan dan maupun komitmen tinggi terhadap agamanya. Sementara itu, untuk mencapai tingkat adalah seorang harus memenuhi 4 syarat, yaitu Islam, baik, berakal, dan bertakwa. C. Syarat tahammul al-ada al-hadis. Metode dan bentuk segat. Yang pertama, as-sima'u atau mendengar, yaitu murid mendengar sendiri dari perkataan gurunya, baik dengan cara mengimlakan maupun bukan, baik dari hafalannya maupun membaca tulisannya. Contohnya, seorang guru membaca dan murid mendengarkan, baik guru membaca dari hafalannya ataupun tulisannya, dan baik murid mendengar atau menulis apa yang didengar, atau mendengar saja dan tidak menulis. Yang kedua, al-qiraah, membaca. Contohnya, seorang perawi
membaca hadis pada seorang syekh, dan syekh mendengarkan bacaannya untuk meneliti. Baik perawi yang membaca ataupun orang lain yang membaca, sedangkan syekh mendengarkan. Yang ketiga adalah al-ijazah, yang artinya seorang syekh mengizinkan muridnya meriwayatkan hadis, baik dengan ucapan ataupun tulisan. Contohnya, seorang syekh mengatakan kepada salah satu muridnya, "Aku izinkan kamu untuk meriwayatkan dariku demikian." Empat, al-munawalah yang menyerahkan. Bentuk al-munawalah terbagi menjadi dua macam. Yang A, munawalah yang disertai dengan ijazah. Inilah bentuk ijazah tertinggi di mana seorang guru memberikan kitab kepada muridnya sertai izin untuk meriwayatkannya. B, munawalah yang tidak disertai dengan ijazah. Bentuknya adalah seorang guru memberikan kitab kepada muridnya tanpa mengijazahkan. Yang kelima, al-kitabah, yaitu seorang syekh menulis sendiri atau dia menyuruh orang lain menulis riwayatnya pada orang yang hadir di tempatnya atau yang tidak hadir di situ. Mukatabah ini ada yang disertakan dengan ijazah dan ada yang tidak pakai ijazah, tapi kedua macam itu boleh dipakai. Keenam, al-i'lam, yang memberitahu, yaitu seorang syekh memberitahu seorang muridnya bahwa hadis ini atau kitab ini adalah riwayatnya dari fulan, dengan tidak disertakan izin untuk meriwayatkan daripadanya. Ketujuh, al-wasiyah, atau mewasiati, yaitu seorang syekh mewasiatkan di saat mendekati ajalnya atau dalam perjalanan sebuah kitab yang ia wasiatkan kepada sang perawi. Riwayat yang seorang diterima dengan jalan wasiat ini boleh dipakai menurut sebagian ulama, namun yang benar adalah tidak boleh dipakai. Dan yang kedelapan, al-wijadah, atau mendapat, yaitu seorang perawi mendapat hadis atau kitab dengan tulisan seorang syekh dan ia mengenal syekh itu, sedangkan hadis-hadisnya tidak pernah didengarkan ataupun ditulis oleh si perawi. Sekian dari presentasi ini, mohon maaf banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.